Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Sakti selaku moderator kelompok 1 yang membahas dasar-dasar ilmu pendidikan. Anggota kelompok saya ada 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Firman Sakti dengan NIM 22046184, yang kedua ada Kurnia Zandegi dengan NIM 22046110, yang ketiga adalah Tifa Apinola yang mempunyai NIM 22046111, yang keempat ada Oktaviani dengan NIM 22040049. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama membahas tentang hakikat manusia yang akan disampaikan oleh Kurnia Zandegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Zandegi dengan NIM 22046110 dari kelompok 1 dari materi hakikat manusia. Pada saat ini saya akan memaparkan materi hakikat manusia dengan rumusan masalah. Pertama, apa itu hakikat manusia? Yang kedua, apa perbedaan hakikat manusia dengan hakikat hewan sesuai dengan kriterianya masing-masing? Yang ketiga, apa itu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk yang memiliki moral dan yang beragama. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan tentang pengertian hakikat manusia. Secara garis besar, hakikat merupakan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan menjadi faktual atau fakta di dalam kehidupan ini. Jadi, hakikat manusia merupakan ketentuan yang harus dijelaskan oleh manusia agar ketimpangan tidak terjadi dan dapat melanjutkan kehidupan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ada beberapa para ahli yang menyatakan pengertian dari hakikat manusia. Yang pertama adalah Darwin. Darwin menjelaskan bahwa hakikat manusia merupakan suatu evolusi manusia dari hewan bertulang belakang atau disebut juga dengan kera. Namun, seiring berjalannya waktu, teori Darwin tidak dipakai lagi karena tidak sesuai dengan fakta dan ditentang oleh beberapa para ahli lainnya. Itu mengapa kami mengangkat beberapa perbedaan antara kriteria atau hakikat manusia dengan hewan agar dapat membedakan bahwa manusia dengan hewan itu sangat jauh berbeda. Yang kedua yaitu menurut ahli Warmer. Warmer berpendapat bahwa manusia melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya dengan sesuai insting yang mereka rasakan. Insting manusia dapat berubah-ubah sesuai dengan kemajuan pendidikan dan pengetahuan yang mereka dapatkan. Hal tersebut telah menunjukkan fakta bahwa manusia selalu berproses dan akan maju sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman maupun pengetahuan yang mereka dapatkan seluas-luasnya. Yang ketiga yaitu menurut pandangan Islam. Hakikat manusia menurut pandangan Islam terbagi menjadi 2 dimensi, yaitu material dan imaterial. Yang pertama, dimensi material merupakan fisik maupun jasad. Yang kedua yaitu dimensi imaterial merupakan ruh, jiwa maupun pikiran. Dalam dimensi material, jasad dan fisik kita akan hancur dan luluh pada saat manusia telah meninggal dunia, sedangkan ruh, jiwa, dan pikiran kita akan selalu ada dan akan kembali pada terjadinya hari kiamat. Hal tersebut telah tercantum pada Quran Surat Yasin ayat 78 hingga 79, yang artinya dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk yang telah ia ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 22046049. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan antara hakikat manusia dengan hewan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis, individual, dan sosial. Sebagai makhluk biologis yang berarti dia tumbuh dan berkembang. Manusia sebagai makhluk individu berarti memiliki ciri khas yang berbeda dengan manusia lainnya. Selain itu, manusia juga hidup sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan dan perlu interaksi kepada manusia lainnya.
sedangkan hewan hanya hidup sebagai makhluk biologis. Manusia ketika dilahirkan tidak berdaya sama sekali dan hewan memiliki kemampuan pakai saat dilahirkan. 3. Manusia memiliki bakat atau potensi yang membutuhkan proses, sedangkan hewan memiliki insting untuk bertahan hidup. 4. Manusia melakukan suatu tindakan dengan rasa tanggung jawab atas perbuatannya, sedangkan hewan bertindak sesuai dengan kepekaannya. Manusia itu memiliki moral, etika, dan agama, sedangkan hewan tidak memilikinya. Sekian dari saya, terima kasih. Bila materi selanjutnya akan disampaikan oleh Latifah Apinola. Kepada Latifah Apinola, saya persilahkan. Saya Latifah Apinola, NIM 22046111. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu hakikat manusia sangatlah penting. Dari pemaparan kasus yang telah ada, telah kita lihat secara garis besar bahwa hakikat manusia sangatlah penting. Apabila salah satu hakikat tersebut tidak terpenuhi atau berubah, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam tatanan kehidupan. Hakikat manusia merupakan pedoman dan landasan tatanan kehidupan. Bersyukur kita dilahirkan sebagai manusia yang memiliki hakikat yang telah ditetapkan. Itulah mengapa sangat penting hakikat manusia dalam kehidupan kita. Mulai dari individu yang diperlukan untuk identitas diri dan pegangan jati diri, agar kita memiliki tujuan hidup sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Tidak juga menutup kemungkinan kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, kita sebagai makhluk sosial saling berinteraksi agar menjalin hubungan sosial dan membantu sesama. Dapat merasakan apa yang orang lain rasakan agar tidak memunculkan sifat individualisme. Manusia sebagai makhluk yang memiliki moral juga sangat penting untuk tatanan kehidupan. Coba bayangkan jika moral tidak ada lagi penting, pasti sudah banyak kita lihat kasus-kasus yang muncul karena sudah tergerusnya moral dan etika anak bangsa. Dan yang terakhir adalah agama atau kepercayaan merupakan dasar utama yang kita jadikan patokan hidup dalam menjalani kehidupan. Saya akan membahas contoh kasus yang terjadi pada hakikat manusia. Yang pertama, masalah LGBT. Pada saat ini sering kita temui masalah LGBT. Hal tersebut merupakan kasus yang melanggar hakikat manusia sebagai makhluk yang bermoral dan beragama. Dan dalam hakikatnya manusia saling berpasangan dengan lawan jenisnya yang mahramnya. Tetapi dalam kasus ini malah sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman agama dan pendidikan karakter. Hal ini juga tertuang pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, ada contoh kasus yang manusia yang memiliki idealisme tinggi atau sifat individualisme yang sangat arogan, yaitu di mana seorang memiliki sifat mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang sekitarnya. Mereka lebih cenderung merasa kepentingannya di atas dari kepada orang lain. Hal itulah yang membuat mereka jauh dari lingkungan sosial. Yang ketiga, ada ekstremisme agama. Seseorang yang dimana memiliki terlalu berlebihan dengan pemahaman agama sehingga memaksakan kepercayaannya kepada orang lain. Hal ini juga tertuang di surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yaitu artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hal ini merangkum atau ditafsirkan menjadi tidak bolehnya pemaksaan agama pada setiap insan manusia. Kebebasan agama adalah hak semua orang. Selanjutnya saya akan merangkum semua pembahasan yang telah dibahas oleh teman-teman saya tadi, yaitu hakikat manusia sangat penting. Hakikat manusia merupakan pedoman dan landasan kita dalam hidup. Bersyukur kita dilahirkan sebagai manusia yang memiliki hakikat yang ditetapkan. Itulah mengapa sangat penting hakikat manusia dalam kehidupan kita.
mulai dari sikap individual yang diperlukan untuk identitas diri dan pegangan jati diri agar kita memiliki tujuan hidup sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang lain. Tidak juga menutup kemungkinan kita membutuhkan bantuan orang lain, maka dari itu kita sebagai makhluk sosial saling berinteraksi agar menjalin hubungan sosial dan membuat sesama kita menjadi lebih rukun. Baiklah, sekian dari kelompok 1 membahas hakikat manusia. Saya Firman Sakti selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.